Labe selamat lingkungan latai, salam sujud karengan lempang, Om Swastiastu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya kita memulaikan pelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Langsung saja kita ke pembahasan, yaitu dalam materi Pancasrada. Ada pengertian Pancasrada, bagian-bagian Pancasrada dan arti masing-masing bagian Pancasrada. Contoh masing-masing bagian Pancasrada. Langsung saja kita ke pembahasan materi, yaitu pengertian Pancasrada. Pengertian Pancasrada. Kata Pancasrada berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata yaitu panca dan serada. Kata panca dalam Kamus Kecil Sanskerta Indonesia berarti 5 dan serada berarti keyakinan. Pada buku Widya Paramita kelas 4, Pancasrada berarti 5 dasar keyakinan atau kepercayaan dan keimanan yang harus dipedomi oleh setiap umat Hindu dalam hidup dan kehidupannya. Sebagai umat Hindu, ada takwa atau dasar satra menjadi pokok dan landasan bagi para umat Hindu untuk mempercaya keberadaan Tuhannya. Kepercayaan umat Hindu tersebut dituangkan dalam 5 dasar keyakinan yang dikenal dengan Pancasrada. 5 keyakinan untuk mencapai tujuan hidup. Dari unsur kata dapat diartikan bahwa panca berarti 5 dan serada berarti kepercayaan atau keyakinan. Jadi Pancasrada adalah 5 keyakinan, kepercayaan yang melandasi umat Hindu dalam menjalani kehidupan di dunia ini. 2. Bagian-bagian Pancasrada. Pancasrada sesuai dengan namanya terdiri dari 5 bagian yang meliputi A. Percaya dengan adanya Sang Widi Brahman. B. Percaya dengan adanya Atman. C. Percaya dengan adanya Karma Pala. D. Percaya dengan adanya Purnabawa atau samsara. Dan E. Percaya dengan adanya moksa. A. Kepercayaan dengan adanya Sang Widi Brahman. Tuhannya umat Hindu namanya Ida Sang Widi Wasa. Tuhannya umat Islam namanya Allah. Tuhannya umat Kristen namanya Yesus. Ida Sang Widi percaya sebagai penciptaan, pemelihara, dan pelebur alam berserta isinya. Sang Widi memiliki sebutan atau nama yang berbeda-beda, tetapi sesungguhnya Tuhan satu. Hal ini seperti halnya seorang manusia yang memiliki tugas dan jabatan berbeda-beda, namun sesungguhnya orangnya hanya satu. Karena memiliki fungsi dan tugas yang berbeda, seakan orangnya berbeda, tetapi sesungguhnya hanya satu. Hal ini sesuai dengan seloka-seloka yang menyatakan bahwa Tuhan itu hanya satu. Keyakinan terhadap Tuhan dalam menguasai alam semesta. Tuhan Yang Maha Esa dikenal dengan berbagai manifestasi sesuai fungsi dan kemahakuasaannya. Dalam nama Dewa, dalam kitab Upanishad 4, Tuhan hanya satu, tidak ada duanya. Tuhan adalah sumber dari segala sumber kehidupan dan akhir dari segala yang tercipta. Tuhan itu dijelaskan dalam seloka yang berbunyi Engkam Epa. Aditya Brahman artinya Tuhan
satu, tidak ada yang kedua, atau dalam Sloka Eku Narayana na Diyoto Siti, artinya hanya ada satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Tuhan itu hanya ada satu dengan beberapa sifat yang disebut Tripurasa. Tripurasa terdiri dari 3 bagian, yaitu Parama Siwa, artinya Tuhan tidak bisa diwujudkan, tidak bisa dibayangkan, murni, nirguna, Brahman. Sada Siwa artinya Tuhan yang imanen, saraguna, Brahman. Disinilah Tuhan memiliki sifat candu, sakti, meliputi. Wibu Sakti artinya Tuhan bersifat maha ada. Prabu Sakti artinya Tuhan bersifat maha kuasa. Jana artinya Tuhan yang bersifat maha tahu. Kriya artinya Tuhan bersifat maha karya. Selain itu ada juga Astawarya yang terdiri dari anima, artinya sekecil-kecilnya, bahkan lebih sekecil dari atom. Lahima artinya ringan, lebih ringan dari udara. Mahima artinya maha besar, memenuhi ruangan. Prati artinya serba sukses, dapat mencapai segala apa yang dikehendaki. Prayamanya artinya segala keinginan dapat dicapai. Wasiwa artinya maha kuasa yang mengatasi segala-segalanya. Dan Yatra Mawasiyawa artinya segala kehendak Tuhan tidak dapat ditentang. Siwaman artinya Tuhan ada dalam makhluk hidup. B. Percaya dengan adanya Atman. Makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan dipercaya memiliki jiwa atau Atman. Dengan adanya jiwa atau Atman pada ciptaannya, menjadikan ciptaannya bisa bergerak, bisa tumbuh, bisa berkembang biak, dan bisa mati. Atman yang berada pada ciptaan Tuhan adalah percikan kecil dari Ida Sengyang Widi. Sengyang Widi juga disebut Parama Atman, atau merupakan percikan-percikan kecil dari Parama Atman yang berada di dalam makhluk hidup. Atman dalam badan manusia disebut Jiwatman, yaitu yang menghidupi manusia. Atman yang terdapat di dalam tubuh manusia disebut Jiwaman. Jiwaman adalah Atman yang telah masuk ke dalam tubuh manusia yang memberikan kekuatan hidup. Apabila seseorang meninggal, maka Atmannya akan keluar dari tubuhnya. Banyak yang mengatakan bahwa Atman sama dengan roh, akan tetapi Atman berbeda dengan roh. Roh merupakan badan astral atau badan halus yang membungkus Jiwaman yang telah meninggal. Roh inilah yang dilahir kembali dengan segala karma wasananya. Atman yang telah memasuki badan manusia akan terpengaruh oleh sifat-sifat keduniawian, atau yang dipengaruhi oleh sifat keduniawian akan menjadi bodoh atau tidak mengetahui jati dirinya. Atman yang berlagu oleh badan manusia disebut avidya. Percaya dengan adanya Atman artinya bahwa setiap makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, dan bagian dari Tuhan. Atman merupakan sinar suci atau bagian terkecil dari Brahman.
Setiap akan bernapas di dunia ini memiliki Atman sehingga mereka bisa hidup. Atman adalah sumber hidupnya semua makhluk baik manusia, hewan, dan tumbuhan. C. Percaya dengan adanya karma pala. Kata karma pala berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata yaitu karma pala. Karma artinya perbuatan dan pala artinya buah, hasil atau pahala, sehingga karma pala berarti dari perbuatan seseorang. Keyakinan terhadap hukum karma. Percaya dengan adanya karma pala artinya percaya dengan hasil perbuatan yang telah kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan. Inilah hukum universal yang dipercaya oleh umat Hindu. Pala dari karma itu ada 3 macam, yaitu sancita karma pala, pala dari perbuatan dalam kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati dan masih merupakan benih yang menentukan kehidupan kita sekarang. 2. Parabada karma pala. Pala dari perbuatan kita dapat kehidupan ini tanpa ada sisanya lagi. 3. Kriyamana karma pala. Pala perbuatan yang tidak dapat dinikmati pada saat berbuat sehingga harus diterima pada kehidupannya yang akan datang. D. Kepercayaan terhadap adanya purnabhawa atau samsara. Purnabhawa adalah serada yang keempat dalam panca serada. Kata purnabhawa terdiri dari 2 kata Sanskerta yaitu punar dan bawa. Kata punar berarti lagi dan bawa berarti menjelma. Sehingga kata purnabhawa berarti kelahiran yang berulang-ulang, disebut juga dengan istilah penitisan atau samsara. Keyakinan terhadap penjelmaan kembali atau reinkarnasi. Purnabhawa adalah kelahiran kembali, sedangkan samsara berarti sengsara, di mana Atman belum bisa menyatu dengan Brahman dikarenakan karma atau perbuatan sang Atma masih kurang dari ajaran kebenaran Brahma. Percaya dengan adanya moksa. Moksa adalah serada kelima dari panca serada. Moksa artinya kebebasan yang kekal dan abadi atau suka tanpa wali, duka. Moksa adalah tujuan akhir umat Hindu. Karena moksa menjadi tujuan umat Hindu, maka ada sebuah sloka yang menyatakan tujuan akhir itu. Keyakinan terhadap bersatunya Atman dengan Brahman. Moksa merupakan tujuan tertinggi dari umat Hindu, di mana disebut Moksadham Jayahita Yacha Iti Drama, yang artinya tujuan agama Drama adalah untuk mencapai moksa, kelepasan dari kesenangan duniawi, jagadita. Tingkatan moksa ada 4, yaitu sampya, artinya suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya di dunia. Hal ini dapat dilakukan oleh para yogi atau para maharesi. Beliau dapat melakukan yoga samadhi, dapat melepaskan unsur-unsur maya sehingga beliau dapat mendengarkan wahyu Tuhan. Dalam keadaan yang demikian itu, Atman sangat dekat dengan Tuhan atau Brahman. Sarupaya artinya suatu kebebasan yang dicapai oleh seseorang di dunia ini karena kelahirannya, di mana kedudukan Atman merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan
Contohnya adalah Sri Rama dan Buddha serta Sri Krishna dalam wujud awatara. Walaupun Atman telah mengambil suatu perwujudan tertentu, namun dia tidak terikat oleh segala sesuatu yang ada di dunia. Salokya artinya suatu kebebasan yang dicapai oleh Atman, di mana Atman tersebut telah berada dalam posisi yang kesadaran yang sama dengan Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, dapat dikatakan Atman telah mencapai tingkatan dewa yang merupakan manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Sayukya artinya suatu tingkatan kebebasan yang tertinggi di mana Atman sudah dapat bersatu dengan Brahman atau Tuhan Maha Esa. Dalam keadaan seperti ini disebut dalam sloka Brahman Atman Ayaman, yang artinya Atman dan Brahman sesungguhnya tunggal. Ada juga contoh masing-masing bagian Pancasrada. 1. Kepercayaan terhadap adanya Sengyang Widi dapat dilakukan dengan cara A. Meyakini keberadaan Ida Sengyang Widi Wasa. B. Melaksanakan ajarannya yang menjauhi larangannya. C. Rajin memuja Tuhan. D. Meyakini semua yang ada ini adalah ciptaan Tuhan. E. Meyakini semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan dan lain-lain. 2. Kepercayaan terhadap adanya Atman seperti dengan cara A. Meyakini bahwa yang menyebabkan tubuh dalam berfungsi karena adanya Atman. B. Meyakini bahwa Atman menjiwa semua makhluk di dunia ini. C. Mempercaya bahwa setiap perbuatan baik dalam pikiran, perkata, dan perbuat diketahui oleh Sengyang Widi karena pecikan kecilnya berupa Atman berada di dalam tubuh kita. D. Meyakini jiwaman dapat mengalami kelahiran kembali dan lain-lain. 3. Kepercayaan terhadap adanya karma pala dengan cara A. Meyakini bahwa setiap perbuatan pasti mendatangkan hasil. B. Meyakini bahwa hasil perbuatan yang baik kita terima sesuai dengan apa yang kita perbuat. Bila perbuatan kita baik, subha karma, maka hasilnya diterima dengan baik. C. Meyakini bila perbuatan yang jelek atau jahat, asubha karma, hasil yang akan kita terima juga jelek. D. Meyakini bahwa suka duka yang kita alami dalam kelahiran ini adalah sebagai akibat dari perbuatan kita yang terdahulu dan lain-lain. 4. Kepercayaan terhadap adanya purna bawa atau samsara dapat dilakukan dengan cara A. Meyakini bahwa jiwaman dapat mengalami kelahiran berulang-ulang. B. Meyakini bahwa kelahiran di dunia ini adalah karena jiwaman terkait kepada keduniawian. C. Meyakini adanya penitisan kembali. D. Meyakini bahwa adanya kehidupan di dalam sana setelah kematian dan lain-lain. 5. Atau terlahir. Kepercayaan terhadap adanya moksa dapat dilakukan dengan cara A. Meyakini bahwa kesejahteraan hidup di dunia ini adalah tujuan dari hidup kita. B. Meyakini bahwa ikatan keduniawi akan menjauhkan jiwaman untuk mencapai moksa. C. Meyakini bahwa moksa dapat dicapai oleh orang yang mampu melepaskan diri dari ikatan keduniawi dan lain-lain. Hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan.
Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om Sahib.